Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu yang berbahagia, semoga kita semua selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Amin. Selamat berjumpa dengan kami, dan pada kesempatan ini tema Syarhil Quran yang akan kami sampaikan adalah akhlak Rasulullah sebagai kunci tauladan akhlakul karimah. Abad 21 merupakan abad perkembangan umat beragama, yang saat ini bisa kita saksikan lembaga-lembaga pendidikan semakin makmur, masjid-masjid semakin menjamur, pengajian dan pengkajian tidak lagi sebatas forum dan podium, melainkan sudah merambah pada media cetak dan media elektronika. Hal itu patut kita syukuri dengan mengucap Alhamdulillah. Namun sayang sekali Bapak Ibu, di samping kemajuan abad 21, ternyata abad 21 telah melahirkan bobroknya moral yang kian merajalela. Indonesia pada saat ini sedang mengalami fase kegentingan. Lantas timbul pertanyaan, apakah yang harus kita lakukan? Salah satu jawabannya adalah yang dilandaskan pada Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah tada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pakar tafsir dan hukum Al-Qurtubi mengemukakan bahwa dalam soal-soal agama, keteladanan itu merupakan kewajiban. Tetapi dalam soal-soal keduniaan, maka ia merupakan anjuran. Dalam soal keagamaan, beliau wajib diteladani selama tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa ia adalah sebuah anjuran semata. Sebagian ulama lain berpendapat bahwa keteladanan ini terbatas pada akhlak dan hal-hal keagamaan.
Adapun aspek kehidupan yang lain, Nabi Muhammad SAW telah menyerahkan sepenuhnya kepada para pakar di bidang masing-masing. Ini didasarkan pada sebuah hadis beliau yang bermakna, "Apa yang aku sampaikan menyangkut ajaran agama, maka terimalah, sedang kamu lebih tahu persoalan keduniaan kamu." Imam Al-Qarafi menegaskan bahwa seseorang harus cermat dalam memilah ketauladanan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena menurutnya beliau dapat berperan sebagai rasul atau mufti atau hakim agung atau pemimpin masyarakat, dan dapat juga sebagai seorang manusia yang memiliki kekhusukan dan membedakan beliau dari manusia-manusia lain, sebagai perbedaan seseorang dengan lainnya. Terlepas dari perdebatan apakah seorang muslim harus meneladani seluruh kepribadian Nabi Muhammad SAW atau hanya sebagian saja, pada faktanya beliau adalah rahmat bagi alam semesta dan suri tauladan bagi manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Apa yang semestinya diteladani darinya bukan hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat formal dan simbolik, namun juga hal-hal substansial dan universal. Rasulullah merupakan figur yang luhur, serta contoh yang paling tinggi yang harus diikuti dengan sepenuh hati. Rasul merupakan contoh paling lengkap. Dalam dirinya terdapat kebesaran dan kemuliaan sifat manusia. Karena begitu, sangat pentingnya akhlak Rasulullah, serta kebesaran sifat beliau sebagai seorang pemimpin yang selalu mengutamakan kepentingan masyarakat dan mengutamakan akhlakul karimah. Pada akhirnya, mampu merubah masyarakat biadab menjadi beradab, berseteru menjadi satu, yang dulunya menyembah berhala, kini kembali menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang tertuang dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 96 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. oleh karena itu, kami mengajak generasi muda untuk meninggalkan budaya malas dan budaya putus asa. Peganglah dunia untuk menggapai ridhonya. Sing-singkan bajumu untuk menggapai cita-cita. Selamatkanlah negeri, jiwa, bangsa, dan agama.
Dari uraian tadi dapat kita simpulkan sebagai berikut. Yang pertama, untuk menjadi sebuah negara yang makmur, maka setiap pemimpin wajib bercermin dan mengambil cara dan strategi Rasulullah. Yang kedua, segudang problematika akan semakin parah jika selangkah yang kita ambil salah, termasuk mengambil figur dalam hidup. Ketiga, Rasulullah merupakan sosok karismatik yang kita akan temukan jawaban atas masalah yang kita hadapi, yaitu dengan kita kembali menghadirkan ruh Rasulullah di hati dan kehidupan kita. Demikian Syarhil Quran yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Buah manggis, buah kenari, buah mangga, buah pepaya. Kami pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Ilahi taufik wal hidayah, wa ridho wal inayah. Wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.